Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast Poltera. Hari ini spesial banget karena kita kehadiran orang yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa, kemudian guru BK terkait dengan informasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dengan Ibu Ismaini Zain, koordinator Humas dan Promosi SNPMB tahun 2025. Betul ya Bu ya? Betul, Baik. betul. Bu Is, ini kan SNPMB sudah akan memasuki yang tahap kedua, Betul. yaitu SNBT. Ya, SNBT. Sementara SNBP-nya sudah Iya, selesai. sudah mulai masuk ke seleksi nih. Betul. Iya. Sebelum Mestinya kita Poltera juga sudah betul sekali. mulai. Bu. Iya. Bu Is, sebelum kita masuk ke SNBT, mungkin apa evaluasi dari SNBP? Bu Iya. Is? Jadi benar nih Pak Tio ya. Jadi kan artinya Pak Taufik, Pak. Bu. ya, ya, maaf ya. Siap. Jadi Pak Taufik, ini kan memang yang jalurnya kan ada 3 Siap. nih, SNBP, SNBT sama Mandiri. Betul. Nah, pada saat ini yang SNBP sudah selesai. Jadi sudah selesai itu dalam arti tahapan sudah semua data masuk di kami, kemudian sekarang sedang diberikan ke masing-masing PTN. Jadi kalau pilihan pertama, kalau SNBP itu seolah-olah kayak ada 2 putaran gitu. Putaran pertama itu adalah bagi yang memilih di pilihan pertama itu diberikan dulu datanya nih. Berarti kalau adik-adik calon mahasiswa yang siswa kelas 12 yang eligible kemarin, yang milih Poltera, ini datanya sedang diberikan nih ke Poltera. Sedang diberikan, kemudian prosesnya tuh diseleksi oleh Poltera. Seleksi, jadi yang dari mungkin caranya itu apakah ada nilai rapornya yang minimal 50%, kemudian juga ada misalnya prestasi-prestasi dinilai semua, kemudian diambil, mudah-mudahan memenuhi daya tampung semua, ya mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya daya tampung di prodi A gitu 50, terus kemudian yang memilih di sini itu adalah 100, berarti kan melebihi. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya 50 yang daftar cuma 30, berarti kan kurang. Masih kurang. Nah, seperti itu berarti nanti ada pilihan yang kedua. Jadi nanti yang sisa-sisa ini nanti dikembalikan lagi ke panitia pusat dan kemudian diberikan lagi pada periode nanti ditunggu sampai 4 Maret. Seleksi yang pilihan pertama itu nanti kemudian dikasih lagi nih loh yang memilih di Poltera sebagai pilihan kedua. Kalau masih kurang-kurang diisi gitu. Sehingga sebetulnya proses itu sangat berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada tuh isu-isu yang mengatakan bahwasanya nggak ada PTN yang mau di nomor 2 kan gitu. Tapi kalau sudah penuh di pilihan pertama ya proses yang pilihan keduanya sudah tidak jalan. Tapi kalau kuotanya tidak terpenuhi, nanti bisa kemudian diambilkan dari pilihan kedua. Baik. Pilihan kedua. Jadi nanti tinggal menunggu tanggal 18 Maret untuk pengumuman. Mudah-mudahan Pengumuman tanggal 18 Maret jam 15. Jam 15.00. Mudah-mudahan yang memilih di Poltera cek dan kemudian bisa lolos. Alhamdulillah, amin. Semoga lolos. Amin. Oke, baik. Kita masuk ke SNBT nih, yang akan segera kemudian proses registrasinya kan bisa ya, Bu Is ya? Iya. Kalau registrasi bisa, tinggal menunggu masa pendaftaran. Monggo, Betul. dijelaskan apa yang terkait SNBT ini, Bu Jadi Is? kalau SNBT itu kan yang boleh masuk itu berbeda dengan yang di SNBP. Betul. Kalau SNBP kan khusus kelas 12, itu pun yang eligible. Yang akreditasinya A dapat 40%, kemudian B 25%, dan C yang 5%. Tapi kalau yang di SNBT ini bagi mereka yang tidak eligible, termasuk yang di SNBP itu mungkin kurang beruntung lulus. Di SNBP kan harus berjuang di SNBT, sama gap year 2 tahun plus yang paket C. 2 tahun berarti tahun 2023. 2024 sama 2023. Iya. 23, 24, 25 yang bisa mendaftar. 25. Oke, baik. Jadi gap year-nya itu adalah itu. Terus sama paket C. Paket C. Nah, paket C itu adalah mungkin mereka itu yang tidak lulus SMA, tapi kemudian membuat kesetaraan ijazah, paket C, dan itu masih diperbolehkan untuk ikut SNBT. Ada usia maksimal? Usia maksimalnya 25 tahun untuk yang paket C. Iya. Jadi itu jangan dimanfaatkan kemudian sudah punya ijazah SMA tapi kemudian
ikut paket C lagi. Nah, itu nggak cocok dengan konsep paket C. Iya, betul, Karena betul. kan paket C itu kan penyetaraan. Penyetaraan. Nah, itu belum kita mulai, tetapi dimulainya nanti 11 Maret. 11 Maret masa pendaftarannya, Bu Isya. 11 Maret itu nanti sangat pendek sampai 27 Maret, hanya 16 hari. 16 hari. 16 hari untuk mendaftar. Syaratnya itu adalah harus punya registrasi akun SNPMB. Nah, akun SNPMB ini dari sekarang boleh dibuat dulu. Dibuat dulu, Nah, boleh. itu yang harusnya disiapkan dengan baik. Berakhirnya juga di 27 Maret. Tetapi nanti perhatikan kalau nanti ada kendala dan lain sebagainya itu jangan selalu dilakukan di akhir-akhir. Ya. Karena kan walaupun sama-sama nanti mendaftarnya kan tadi UTBK sama UTBK-nya itu kan 11 Maret sampai 27 Maret. Nah, bikin registrasi akunnya mulai yang dari kemarin itu dari Februari awal itu sampai tanggal 27 Maret juga. Nah, nanti boleh memilih prodi-prodinya juga lebih leluasa karena 4 prodi. 4 prodi. Oke. Pilihannya. 4 prodi itu hampir sama sih seperti tahun lalu. Kalau yang 1 sama 2 itu boleh bebas. Tapi kalau memilih 3 prodi sama 4 prodi itu masih ada aturan, harus ada yang vokasi, harus ada yang diploma 3 dan seterusnya. Saya rasa di sini Poltera kan ada ya? Ada. Diploma 3 Diploma ya. 3 ada. Jadi milih 4 itu adalah sesuatu keuntungan Ya, gitu keuntungan ya. karena semakin banyak peluangnya. Semakin banyak peluangnya. Betul. Yang penting kan berbeda dengan yang di SNBP. Kalau SNBP itu kan kemungkinan penuh tadi di pilihan pertama ya, mungkin idealis gitu. Tapi kalau yang ini harusnya kita bisa menimbang-nimbang. Iya, sudah punya persentase. Iya. Saya pilihan satu di mana, pilihan kedua di mana. Yang lebih rendah, lebih Betul. rendah. Nanti kita bisa melihat, khususnya dilihat dari keketatannya. Betul. Itu nanti bisa dilihat, itu sangat memungkinkan. Akan lebih memudahkan ketika kita itu memilihnya itu adalah konsentrasi ke prodinya, itu jangan random gitu ya. Kalau milih suka di mesin gitu ya, mesin tuh ya nanti mungkin yang mesin ini, mesin ini, mesin ini, mungkin lebih ke satu rumpun gitu ya. Dengan kemudian pilihan 2-3 dianggap kemudian pilihan yang di luar kompetensi yang dimiliki. Di luar nurul. Jadi artinya terlalu gaduh-gaduh. Iya, benar. Pilih satu teknik mesin, yang kedua akuntansi, yang ketiga psikologi. Nah, ini sulit untuk bisa membuat prediksinya gitu. Jadi pilihlah yang kira-kira rumpunnya itu hampir sama. Nah, nanti yang mereka memilih di UTBK ini kan memang harus berbayar, kecuali yang memang terdaftar sebagai KIPK. Bayarnya 200.000 dan nanti tes di pusat UTBK. Poltera belum jadi subpusat ya? Belum ya. Belum. Nanti lain kali kita kalau di Madura sebelumnya di Universitas Trunojoyo Madura. Tapi dipakai nggak untuk ujian di sini? Tidak dipakai. Ya. Tapi mungkin bisa mendaftarkan supaya bisa siap. Supaya mencegat yang dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang bisa ke sini. Harus ke Bangkalan. Ini banyak pertanyaan dari siswa. Apakah kemudian siswa yang sekolahnya tidak memiliki akun sekolah itu bisa mendaftar di SNBT? Bisa ya? Bisa. Karena ini siswa yang mendaftar sendiri. Jadi kalau yang bedanya SNBP sama SNBT, SNBP itu peran sekolah tinggi. Sedangkan kalau SNBT itu murni semuanya dari siswa. Makanya paket C aja boleh. 2 tahun yang lalu boleh. Kalau kasihan dong 2 tahun yang lalu harus menghubungi sekolah lagi. Itu kan nggak ada hubungannya dengan. Ini banyak pertanyaan lagi dari siswa, Bu, terkait dengan ini daftar SNBT-nya dulu atau KIPK-nya dulu? Nah, sekarang ini koordinasi antara namanya sekarang itu kan di Kemdikti-Saintek itu sekarang ada namanya untuk kayak pembeasiswaan gitu ya. Itu sekarang dibuat bareng. Jadi kalau mendaftar di SNBP kemarin itu pembukaannya itu dari 4 sampai dengan 18 Februari, di situ juga dibuka KIPK-nya. Nah, nanti di sini juga gitu, pembukaan KIPK itu boleh paralel, tetapi yang penting ketika mendaftar UTBK SNBT, kalau inginnya tidak berbayar ya harus duluan untuk KIPK ini. Jadi kalau misalnya udah daftar dulu tapi belum tercatat sebagai KIPK kan berarti harus proses membayarnya harus duluan. Benar. Berarti daftar KIPK kalau dia memang merasa dari keluarga yang tidak mampu dan merasa memiliki hak untuk mendapatkan beasiswa, daftar dulu KIPK-nya agar kemudian tidak terkena biaya pendaftaran. Karena pada saat mau mendaftar itu kan dikasih waktu 1 kali 24 jam untuk membayar di bank. Tapi kalau dia itu kemudian terdaftar sebagai
pemilik KIPK, maka nanti nomornya itu sudah connect, langsung tertulis, tidak perlu membayar, tidak perlu berkembang. Jadi sudah langsung dia boleh memilih prodinya. Iya, oke, siap, Bu. Tapi kalau SNBP kemarin kan memang enggak. Iya, Jadi benar. nanti pada saat proses seleksi baru dikasih tahu ini peserta KIPK karena sudah di terakhir, karena itu memang tidak berbayar. Ini penting karena ini informasi sangat penting. Jadi teman-teman yang KIPK, kalau teman-teman memang merasa dari keluarga yang tidak mampu dan merasa layak untuk mendapatkan beasiswa KIPK, mendaftar terlebih dahulu sebelum proses pendaftaran SNBT-nya. Iya, agar kemudian tidak terkena biaya pendaftaran. Betul. Dan bagi adik-adik yang tadi itu punya PIP di masa SMA-nya, program Indonesia Pintar, itu sangat mudah. Tinggal semacam kayak mengganti PIP-nya itu menjadi KIPK. Karena berarti sudah terdata kan, sudah ada datanya, karena datanya kan satu pintu. Ya betul. Nanti di KIPK itu misalnya ada terdata di DTS atau PIP gitu. Tapi kalau yang baru belum pernah mempunyai kan masih boleh juga. Masih boleh. Tapi yang penting yang tadi dicatat tadi adalah masuk kriteria memang tidak mampu dan merasa perlu dibantu. Iya, perlu dibantu. Jangan ragu-ragu, karena memang pemerintahan Indonesia ini dijaga betul. Jangan sampai ada yang pingin kuliah tapi nggak bisa kuliah hanya gara-gara tidak ada dana. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan SNBT nih? Iya. Yang penting lagi tentang SNBT adalah ketika nanti ingin kuliah misalnya tidak di Madura, maksud gitu. Misalnya milih perguruan tinggi A, itu tidak harus ke pusat UTBK. Jadi misalnya dari Pamekasan, dari Sampang, dari Sumeneb itu pingin kuliahnya itu di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, nggak harus mereka ke sana. Cukup di dekat yang paling dekat. Nah, itu pun menurut saya masih jauh ya. Iya, masih lumayan jauh. Masih lumayan jauh kan itu, apalagi harus pergi ke, misalnya pingin ke Bandung gitu, harus pergi ke Bandung, ke pusat, karena penilaiannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pusat UTBK. Jadi hanya memudahkan supaya tesnya lebih nyaman gitu, deket gitu kan, nggak capek kan. Biaya juga tidak terlalu mahal dimakan dengan biaya perjalanan, karena ujian UTBK itu kan 195 menit ya, berarti 195 menit itu kan 3 jam 15 menit. Berarti dibutuhkan fisik yang bagus juga. Ataupun yang orang Jakarta, domisili Jakarta, kemudian mau kuliah di Poltera, bisa tes di Jakarta. Betul, bisa dites di Jakarta. Karena saya sudah melihat itu ada yang dari Kalimantan juga. Ada. Ya, dari Kalimantan, jadi cukup di sana tesnya. Di sana gitu, misalnya di Poltera ini saya tertarik dengan prodi yang ada di Poltera nih gitu. Kan ada beberapa prodi yang di Poltera mungkin tidak ada di tempat yang lain gitu. Maka tinggal tes di sana, dan kalau itu peluangnya besar, kenapa tidak milih Poltera? Gitu. Iya, gitu. Jadi sangat memudahkan di era sekarang itu. Tidak seperti zaman dulu. Harus datang ke tempat kampus asal gitu. Harus datang ke sana, terus kita bayar ke sini, bayar ke sini. Sekarang itu menurut saya sangat memudahkan. Dan orientasi untuk bisa melihat prodi apa yang ada di Poltera itu sudah sangat terbuka lebar gitu. Webnya dari Poltera, kemudian kami di SNPMB juga memperlihatkan bahkan persaingannya. Sehingga kita bisa melihat distribusinya dari mana saja sih. Jangan-jangan nanti saya Kalimantan Utara cuma sendirian, itu bisa dilihat nanti di situ. Keren pokoknya sekarang. Oke, baik Bu Is. Terakhir di permintaan dari saya, Bu Is. Pesan Bu Is untuk siswa-siswa khususnya di Madura, bahwa pendidikan itu penting, bahwa mereka harus kemudian memanfaatkan kesempatan besar ini agar mereka kemudian kuliah. Monggo Bu Is. Jadi begini, adik-adik yang kelas 12 gitu ya, kalian yang sudah daftar SNBP tinggal menunggu pengumuman, tapi yang belum, semangat untuk menjadi mahasiswa gitu ya. Indonesia sekarang ini sedang meningkatkan suatu indikator, yaitu tentang banyaknya atau persentase penduduk yang lulus S2 gitu. Jadi kalau kita itu sudah berangkat ke penduduk yang lulus S2, berarti harus S1 terlebih dahulu. Nah, S1 itu kalau kita pikir sejak dari SD itu kayaknya sudah SMP, SMP, SMA, seperti kayak gitu. Tapi kalau setelah SMA itu kemana gitu ya? Salah satu yang harus kita pikirkan betul untuk meningkatkan tadi positioning kita di Indonesia di
katakanlah di Asia saja, itu adalah kita tuh harusnya sudah mencapai penduduk yang lulus S2. Kita ini kalah loh dengan beberapa negara Vietnam kayak gitu. Oleh karena itu maka banyak perguruan tinggi yang mendongkrak supaya lulusan S1-nya itu segera juga fresh graduate-nya itu untuk bisa diberi beasiswa ke S2. Sehingga studi lanjut S1 itu penting setelah SMA. Nah, itu bagaimana cara meningkatkannya? Banyak pilihan, prodi-prodi yang tersedia banyak. Tidak perlu harus pergi jauh-jauh, khususnya yang di Madura, bisa ke Poltera atau di UTR di sana itu banyak sekali. Manfaatkan prodi-prodi yang tersedia, karena menurut saya yang disediakan di suatu perguruan tinggi setempat itu pasti sangat dibutuhkan untuk wilayahnya. Jadi mohon dipikirkan untuk studi lanjut. Semangat. Oke, terima kasih Bu Is, luar biasa. Dan ini pasti terakhir ya, semua proses dalam penerimaan nasional mahasiswa baru tahun ini itu ditutup dan dibuka jam 15.00. Hanya untuk supaya memudahkan ya. Jadi jam 15.00. Iya. Makasih Bu Is. Sama-sama. Terima kasih banyak, luar biasa. Semangat semuanya untuk para siswa Indonesia, yang semangat. ingin kuliah di manapun kalian, yang penting harus kuliah. Iya. Karena pemerintah sudah mempermudah prosesnya. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Is.